Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai suatu kasus ya di zaman Nehemia. Ini Nehemia sudah datang rombongan ketiga dan ada kebangunan rohani, katakanlah begitu ya. Tapi tokoh sentralnya itu Ezra sebagai ahli kitab. Jadi itu ada di kitab Nehemia pasal ke-8 ya. Ini ada satu kejadian ya, pasal 8 itu. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Intinya dibacakanlah ini seluruhnya ya, sampai dibuat mimbarnya itu di situ. Dan ketika dibacakan itu ayat yang ke-10 itu ahli kitab orang-orang Lewi juga yang mengajar orang itu berkata, semuanya hari ini adalah kudus bagi Tuhan, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi ketika dibacakan hukum Taurat, mereka semua menangis ya, terharu ya, tersentuh ya. Mereka ada timbul rasa mencintailah Taurat Tuhan itu ya. Kemudian ayat 13, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Jadi kebangunan rohani ini fokusnya firman Tuhan, bukan fokusnya kalau dalam Kristen kadang-kadang itu kan KKR ya, kesembuhan ilahi ya. Terus ada lagi pemulihan ekonomi, pemulihan ini dan bukan begitu. Ini fokusnya firman Tuhan ya. Taurat Tuhan itu, mengerti itu Taurat Tuhan ya. Dan karena mengerti Taurat Tuhan lah mereka terharu ya, mereka menangis bahkan, dan mereka ya bersukacita lah begitu ya. Nah, jadi kasus ini kan Taurat Tuhan ya, dibacakan begitu. Nah, coba dulu kita melihat dalam konteks sekarang ya, kebangunan rohani katakanlah atau pemahaman pengertian akan firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan itu apa sih? Banyak orang langsung mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, ada banyak orang yang mengerti Alkitab karena dia belajar teologi dengan baik, dia memiliki akal yang cukup baik ya. Daya ingat, memori, konsentrasi, analisis yang bagus ya, mengerti hermeneutik, ilmu menafsir dengan baik dan sebagainya, mengerti dia. Karena Alkitab ini dalam satu pengertian ya, memang dia ini buku ya, dokumen sejarah ya. Ya tentu bisa dipelajari seperti dengan metode penelitian sejarah ya, dengan metode-metode ilmiah ya. Tapi firman Tuhan itu lebih daripada itu ya. Mari kita lihat dulu perkataan dari Yohanes itu. Yohanes pasal yang ke 6 ya, Yesus berkata-kata ya, ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup maksudnya daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup di sini artinya zoe, istilah Yunani, hidup yang dijalani oleh Elohim. Bukan yang kita jalani, yang kita miliki itu istilah Yunaninya suke. Ilmu jiwa ya, dari situ turun kata psikologi. Nah, jadi perkataan-perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dia bukan tulisan-tulisan hitam di atas putih saja. Saya nggak mengatakan Alkitab ini penuh kesalahan, bukan. Saya percaya Alkitab dari Kejadian 1, ayat 1 sampai Wahyu yang pasal terakhir itu, ya 22 itu, ayat berapa itu terakhir itu. Itu betul-betul tulisan yang diilhamkan Tuhan. Tulisan itu ya, diilhamkan Tuhan, tidak bersalah. Saya percaya itu. Tetapi masalahnya Alkitab ini bukan hanya tulisan hitam di atas putih. Kalau orang hanya membaca Alkitab ini ketemu tulisan-tulisan hitam di atas putih, maka itu mematikan. Pengetahuan, kata Paulus, membuat sombong. Orang hanya dapat pengetahuan Alkitab aja, jadi sombong dia. Ya, merasa jago, tahu Alkitab, tahu firman Tuhan katanya. Bukan begitu. Ahli Taurat, Yesus pernah bilang di bagian lain di Yohanes ini, Yesus bilang begini kepada ahli Taurat orang Farisi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hidup, joy ini, life ini. Tapi sekalipun kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku, kata Yesus, ya,
kamu nggak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi ada kemungkinan orang bisa baca Alkitab ini, baca pelajari Taurat, pelajari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi dia nggak ketemu dengan roh yang adalah Yesus Kristus itu, hayat yang adalah Kristus itu, I am the life. Bisa. Nah, jadi bagaimana kalau begitu? Supaya kita bisa membaca Alkitab dengan benar, tapi menjamah rohnya. Ya caranya nggak ada lain, kita mesti disiplin oleh Roh Kudus supaya sefrekuensi, saya sering bilang begitu. Sefrekuensi ya, supaya kita sama. Ini saya beri contohnya begini. Alkitab ini tulisan memang hitam di atas putih, tapi dia ada gelombang-gelombang suara Tuhannya itu. Ada frekuensi daripada gelombang suara Tuhannya ada. Nah kalau orang nggak sefrekuensi, rohnya dia tuh nggak sefrekuensi, nggak ketemu, dia nggak bisa dengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab ini, nggak ketemu, karena beda frekuensi, istilahnya begitu, ya. Nah, bagaimana cara supaya sefrekuensi? Ya kita perlu minta kasih karunia Tuhan. Tolonglah Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus meremukkan, mendisiplin, menghajar, membentuk aku, sehingga aku sefrekuensi dengan Engkau. Kalau kita udah sefrekuensi, maka ketika kita membaca Alkitab ini, kita bisa menemukan firman. Bahkan bisa menangis, bisa bersuka cita, bisa tertegur dosa kita, bisa, ya itu kayak KKR Esra itu yang terfokus kepada firman, ya. Nah jadi ini yang perlu kita renungkan pagi hari ini ya. Saudara dan saya, kita perlu minta kasih karunia Tuhan lah, supaya kita didisiplin oleh Roh Kudus ya, diremukkan supaya kita sefrekuensi. Kalau enggak, saudaraku, misalnya gini lah, saya beri contoh lah sekarang. Kalau ada orang cinta uang, ada banyak kan pengkhotbah gitu kan, pengkhotbah itu cinta mamon itu. Nanti dia akan baca Alkitab ini, ketemulah ayat-ayat yang mendukung keinginannya itu, ya. Dia ketemulah ajaran persepuluhan, duit, ajaran buah sulung, duit, semuanya begitu, ya. Dia bacalah Yohanes 10:10. Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, dia ditafsirkanlah kelimpahan itu berkat, kemakmuran, kesehatan, kekayaan, semuanya begitu. Padahal itu ayat itu tidak ada bicara sama sekali soal duit. Yohanes 10:10 itu bicara soal Zoe, hayat Kristus, ya. Zoe itulah hayat Kristus yang membuat kita bisa mengenal, Yohanes 17:3, bisa mengenal Elohim yang benar, bisa mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi hidup yang berkelimpahan, Zoe yang berkelimpahan itu artinya Zoe yang tadinya dia benih, dia diterima kita benih, dia bisa bertumbuh, ya. Di dalam Zoe inilah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus, ya. Itu bertumbuh dia. Ya kita bisa memiliki karakter Kristus. Kalau kita hidupnya berkelimpahan tuh bisa memiliki karakter Kristus, kita juga bisa mengenal Elohim dengan benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Itu ayat itu bicara soal itu, Yohanes 10:10. Tidak ada sama sekali menyentuh soal duit. Tetapi kalau pengkhotbah ini frekuensinya duit, cinta uang, udah memang hamba mamon dia, maka dia akan temukan yang begitu, ya. Nah ini bahayanya ini ya. Bahayanya Alkitab ini hampir bisa membuktikan apapun lah. Saudara mau punya istri banyak, bisa. Itu kan banyak tuh di Abraham. Mana ada perjanjian lama tuh yang istrinya satu? Orang-orang kudusnya, ya Daud lah, asal jangan terlalu banyak kayak Salomo gitu. Sampai 1000 jangan. Ya tapi kan kalau hanya belasan itu biasa, nggak apa-apa. Mau beli 3 mau 4 mau 5, ya, gundiknya pun ada, nggak apa-apa. Jadi kalau frekuensi kita memang frekuensi mau poligami gitu, mau ada kok ya. Kalau mau membunuh ada juga. Itu orang Israel disuruh kok membunuh 7 bangsa itu yang di ini kan. Nah jadi ini bahayanya baca Alkitab itu kalau enggak sefrekuensi. Kalau frekuensi kita udah beda dengan frekuensi suara gelombang suara di Alkitab ini udah beda, udah bahaya itu ya. Mau saudara S1 ya, S2 teologi, mau S3 mau apapun, saudara tetap nggak bisa ngerti Alkitab ini kalau ya frekuensi kita atau kita nggak didisiplin oleh Roh Kudus, nggak diremukkan ya. Jadi sekali lagi lah kesimpulannya apa nih mengenai kebangunan rohani ini. Yang pertama jelas kebangunan rohani Esra itu terfokus firman Tuhan. Bukan terfokus kepada kebutuhan manusia, kesembuhan ilahi lah, pemulihan ekonomi lah, yang inilah, yang itulah, bukan itu. Fokusnya mengerti firman Tuhan. Dan karena mereka mengerti firman Tuhan, mereka tersentuh. Ada yang menangis, ada yang bersukacita dan sebagainya gitu. Nah jadi kita juga saat ini ya, semoga kita ini dipakai Tuhan ini ya.
untuk membuat orang mengerti firman Tuhan ya. Bukan hanya sekedar tahu Alkitab ya, bukan, tapi mengerti firman Tuhan, menjamah roh dan hayat yang ada dalam firman Tuhan ini ya. Semoga ya itu Tuhan memakai kita seperti itu ya. Haleluya. Amin.